Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristina Adelina Tambobolon dengan NIM D1D022093 dari angkatan tahun 2022, Prodi Kehutanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Pohon dengan dosen pengampu Ibu Jenny Romandang, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyerapan air pada tanaman. Langsung saja pada materinya, yaitu sistem transportasi tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong, tidak berdarah, ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut adalah penampang melintang xilem dan floem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akarnya. Xilem dan floem terdapat pada kambium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda antara terdapat pada daun, batang, dan akar. Xilem dan floem berbentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daun. Jaringan xilem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang sangat tebal dan tersusun dari satelit film dibagi menjadi dua bagian, yaitu serat xilem dan parenchyma xilem. Pada bagian akar, parenchyma xilem mengumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya parenchyma xilem lebih menyebar ke arah tepi batang, sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan xilem, jaringan floem tersusun atas sel-sel hidup. Selain berfungsi mengangkut sampah hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, sifat aliran koin ke atas dan ke bawah, sehingga sifat aliran hanya satu arah, yaitu bergerak bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita juga mempelajari cara kerja jaringan. Pada prosesnya, xilem melakukan apa yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas atau disebut evaporasi. Evaporasi terjadi akibat adanya difusi uap air dari udara yang tepat di dalam daun dan udara yang kering di luar, dan kehilangan udara dari daun ini mengakibatkan adanya kekuatan menarik air dari dalam tanah melalui berkas pembuluh menuju daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang air bergerak menuju gradien potensial. Air bergerak akibat tekanan besar dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini tidak hanya air menuju ke daun, tapi unsur hara dari dalam tanah itu terserap terlebih dahulu sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur hara menuju tidak konstan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal misalnya suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya, dan juga faktor internal fisikal berlapisan lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak tidaknya stomata membentuk juga lokasi kesebaran untuk stomata yang tidak benar, melainkan oven. Ketika transpirasi oleh stomata meningkatkan, maka penyerapan air oleh akar ikut meningkat juga. Translokasi merupakan perpindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan jaringan tumbuhan yang bertugas dalam proses ini adalah jaringan floem, mengangkut zat-zat hasil dari proses fotosintesis berupa gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber zat hasil fotosintesis dinamakan, dan daerah
Di tempat diedarkannya dinamakan gula sukrosa, diatur oleh kebutuhan dari organ-organ pada jarak jauh dan tergantung pada tahap perkembangan tanaman. Proses yang umumnya dikenal sebagai aliran tekanan konsentrasi gula yang tinggi dan daun akan bergerak ke sel-sel dengan gradien konsentrasi yang lebih rendah. Sebagai contohnya, perkembangan buah biji memerlukan energi. Proses perkembangan itu akan menarik banyak pula dan substansi yang lain diperlukan dari daun. Dan selanjutnya adalah perbedaan evapotranspirasi dengan transpirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dengan transpirasi. Evaporasi atau dikenal dengan penguapan merupakan proses perubahan air menjadi uap atau gas pada permukaan bumi seperti tanah, sungai, danau, dan kolam akibat pengurangan sinar matahari. Sedangkan transpirasi merupakan proses pengeluaran air pada tumbuhan dalam bentuk uap dan air atau gas ke atmosfer akibat proses fotosintesis. Secara alami, evaporasi terjadi karena adanya pergerakan molekul air yang mengakibatkan air memiliki energi yang cukup berubah menjadi gas, sedangkan transpirasi terjadi saat tubuh membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis. Faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pada mutasi, ini dapat diamati dengan munculnya tetes-tetesan air di tepi daun yang tersusun teratur. Nah, mutasi ini terjadi saat kondisi tanah yang sesuai sehingga penyerapan airnya itu tinggi, namun laju penguapan atau transpirasi rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Mutasi ini dapat diamati dengan munculnya tetesan air di tepi daun yang tersusun secara teratur. Titik-titik air di tepi daun yang terjadi akibat gutasi ini di pagi hari sering disalahartikan sebagai embun. Padahal gutasi dan embun itu adalah dua proses yang berbeda. Kalau embun itu merupakan hasil kondensasi udara sebagai akibat dari persinggungan dari suatu permukaan ke permukaan yang lebih dingin. Nah, untuk mekanismenya, pengeluaran air melalui proses mutasi ini terjadi akibat adanya tekanan positif akar. Meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar terus menyerap air dan mineral sehingga air yang masuk ke jaringan itu lebih banyak daripada yang dilepas keluar. Kondisi yang tidak mendukung terjadinya tekanan akar seperti suhu dingin dan tanah yang sering menghambat terjadinya proses mutasi, dan kurangnya mineral yang juga bisa mempengaruhi proses mutasi. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah.